عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة بنية الصحة والعافية والسلامة مع التوفيق والهداية، وأن الله يرزقنا علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا واسعا حلالا كثيرا طيبا مباركا فيه، وخصوصا لمؤلف هذا الكتاب وعلماءنا والسلف الصالح، وإلى حضرة النبي المصطفى رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Al-Fatihah. Sekali lagi khusus untuk para guru kita yang telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, bil khusus Sayyidul Walid Al-Habib Ali bin Abdul Rahman As-Saggaf, yang mudah-mudahan ilmu-ilmu yang telah kita dapat dari beliau jadikan ilmu yang bermanfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Juga Fatihah ini untuk kesembuhan dan kesehatan daripada para jamaah kita yang dalam keadaan sakit, khususnya Ketua Masjid Jami' Nurul Huda Bapak Haji Nasrullah, dan juga orang tua kita Bapak Haji Tabrani dan yang lain-lainnya. Mudah-mudahan semuanya diberikan kesehatan dan disembuhkan dari penyakitnya. Amin ya rabbal alamin. Tilka niyah. Wa ila hadratin nabiyil mustafa rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa qur rabbi zidni ilma. Amin. Yang saya hormati segenap pengurus Masjid Jami' Nurul Huda, di antaranya Bapak Haji Nasrullah, Bapak Haji Syafi'i, Bapak Haji Muhayyar, Bapak Haji Zainuddin, dan segenap pengurus yang lainnya. Juga yang saya hormati para asatidah, di antaranya Ustaz Kiai Haji Amiruddin Sa'id, Ustaz Kiai Haji Abdul Malik, Ustaz Nur Ali Ajum, Ustaz Zainal Mustafa, dan para asatidah yang lain. Juga yang saya hormati segenap pengurus daripada kuliah subuh Ahad, di antaranya Bapak Haji Madani bin Haji Madali, Bapak Ustaz Kiai Haji Hamzah Ahmad, dan para pengurus yang lainnya. Juga yang saya hormati para orang tua kita, para sesepuh, serta para tokoh masyarakat, di antaranya Bapak Haji Hasib, Bapak Haji Sutarman, Bapak Ustaz Haji Muhammad Hashim, dan para orang tua kita yang lain. Juga yang saya hormati segenap ketua masjid dan musalla beserta jamaahnya. Hadirin
Bapak-bapak sekalian seluruhnya yang insya-Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah, pada kesempatan pagi hari yang barakah ini kembali kita bermuajahah, bertatap muka dalam satu majlis, yaitu majlis yang paling mulia, majlis ilmu. Maka kita yakin duduknya kita di majlis ilmu ini mendapatkan pahala yang terbesar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mari kita lanjutkan pelajaran dalam kitab yang sebagaimana dan seyogianya dibaca oleh guru kita Al-Mukarram Kiai Haji Safwan Nizam. Namun beliau dalam keadaan kurang sehat, juga nanti di akhir kita bacakan khusus juga untuk beliau. Mudah-mudahan diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan, kesembuhan sehingga bisa kembali bertemu dan bertatap muka bersama kita mengambil ilmu dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Maka sebelumnya saya sampaikan juga kepada pengurus, waktu meminta atau memohon supaya membaca dan meneruskan kitab Fawaidul Mukhtarah. Saya katakan sebaiknya izin dulu kepada beliau. Alhamdulillah pengurus sudah datang ke rumah Kiai Safwan Nizam untuk meminta izin daripada pembacaan kitab yang saya baca. Mudah-mudahan manfaat ini makin Allah berikan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin, dan menjadi berkah dalam hidup kita. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Muallif rahimahullahu taala bihi wa adama an-naf'a bihi wa bi 'ulumihi wa bi asrarihi fid darain. Amin. Halaman 13 nomor 8 itu ya, yang paling atas. Qala Amirul Mu'minin Al-Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, al-ilmu khairun minal mal. Al-ilmu yahrusuka wa anta tahrusul mal. Al-ilmu yazku 'ala al-infaq wal malu tunqisuhu an-nafaqatu. Al-ilmu hakimun wal malu mahkumun 'alayh. Intaha al-manhajus sawi wa mithluhu fi an-nasaih ad-diniyah. Dalam faedah, jadi faedah namanya, karena nama kitabnya pun Fawaidul Mukhtarah. Faedah-faedah yang sudah dipilih, yang diambil dari fawaid ataupun kalam ucapannya Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Sumaid, yang beliau juga mengarang kitab Taqriratus Sadidah, yang kita baca pembacaannya dalam pengajian di Masjid Jami Al-Hikmah setiap hari Senin. Nah, itu bergantian. Kemarin kita baca fikih itu kitab Taqriratus Sadidah karangan beliau Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Sumit. Nah, kitab Fawaidul Mukhtarah ini diambil dari ucapan-ucapan beliau yang disusun oleh Jama'ah wa Taqdim Al-Habib Ali bin Hasan Baharun Bangil Darul Lughah. Maka yang ke-8 merupakan faedah yang ke-8. Qala Amirul Mu'minin, berkata Amirul Mu'minin, pemimpin daripada orang-orang yang beriman, kalau diartikan lebih singkatnya disebut Amirul Mu'minin. Dari 4 khalifah, yang pertama luqiba bi Amiril Mu'minin, yang pertama diberi gelar Amirul Mu'minin adalah Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Adapun Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ketika masih menjabat sebagai khalifah, maka disebut beliau khulafaur atau khalifah, al-khalifatul ula, pengganti yang pertama, maka dipanggilnya khalifah, ya khalifah.
Adapun Sayyidina Umar bin Khattab juga dipanggil sebagai khalifah, tapi beliau punya gelar lain dan dipanggil, orang yang pertama kali dipanggil dengan Amirul Mukminin, itu Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Itu ketika beliau Sayyidina Umar sampaikan kepada rakyatnya saat itu, kepada masyarakat, antumul mu'minun wa ana amirukum, kalian adalah orang-orang yang beriman. Itu merupakan doa juga, kita dipanggil orang beriman, alhamdulillah. Itu bagian dari doa. Mudah-mudahan kita terus bisa menjaga dan meningkatkan iman kita sampai meninggal kita dalam keadaan membawa iman kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Antumul mu'minun wa ana amirukum, kata Sayyidina Umar. Maka sebab itulah beliau dipanggil Amirul Mukminin, pemimpin daripada orang-orang yang beriman. Nah, kemudian istilah atau gelar Amirul Mukminin itu dipakailah kepada khalifah-khalifah setelah Sayyidina Umar, termasuk Sayyidina Utsman bin Affan juga dipanggil dalam khalifahnya, pemerintahannya sebagai Amirul Mukminin. Nah, termasuk Sayyidina Ali bin Abi Thalib, khalifah yang keempat, dipanggil atau diberi gelar Amirul Mukminin. Al-Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, disunnahkan ketika kita menyebut nama ulama mendoakannya di belakang, di antaranya dengan kalimat radhiyallahu an, khususnya dari kalangan para sahabat Nabi. Maka kita cantumin di belakangnya ada kalimat radhiyallahu an. Nah, itu maknanya adalah kalimat doa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan keridhaan kepada beliau. Nah, itu. Nah, kalau kita doain orang, ingat hadis Nabi yang bikin kita semangat doain orang, apalagi doa orangnya nggak ada. Ad-du'a bi dhahril ghaib namanya. Ad-du'a bi dhahril ghaib, mendoakan orang, orangnya nggak ada di depan kita. Nah, itu yang dikatakan doa yang mustajab. Maka dalam setiap doa kita, kalau bisa habis sholat, contohnya itu kita masukin doain orang lain. Contohnya kapan? Allahumma ghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Maka kata Nabi di dalam hadisnya, kalau kita mendoakan orang lain, maka kita langsung didoakan oleh malaikat. Kita doain para guru-guru kita, para sahabat, mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan keridhaan kepadanya. Maka kata malaikat, walaka mithlu dzalik, dan bagi engkau pun seperti doa yang kau doakan kepada mereka. Jadi insyaallah kita juga mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Adapun Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, beliau ditambahin, diberi gelar lagi dengan kalimat atau doa karramallahu wajhah, khusus untuk Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Kenapa? Maknanya adalah karramallahu wajhah, yang Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memuliakan wajahnya. Karena diriwayatkan Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an tidak pernah sekalipun sedikit pun melihat auratnya, apalagi melihat kemaluannya. Auratnya aja ma baina surrah wa rukbah, kan gitu Pak. Aurat kita orang laki dari mana? Dari pusar ya, pusar ke pusat. Pusar ya. Kalau di pala lain lagi tuh. Usur-usur ya. Dari pusar sampai dengkul. Beliau tidak pernah melihat auratnya, apalagi kemaluannya. Maka dimuliakan dengan doa karramallahu wajhah. Kalau kita gimana? Dipelototin mulu ya. Kata beliau apa? Kata Sayyidina Ali, ini disebutnya azhar. Azhar itu ucapan para sahabat. Kalau hadis atau akhbar, ucapan
dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun ucapan para sahabat disebutnya al-athar. Kata Sayyidina Ali radhiyallahu an, al-ilmu khairun minal mal. Beliau mengangkat tentang kemuliaan orang menuntut ilmu dan ilmu itu sendiri, khususnya ilmu agama atau ilmu syariat, ya, khususnya ilmu syariat atau ilmu agama. Kata beliau apa? Al-ilmu khairun minal mal. Ilmu itu lebih baik. Khairun bimakna al-akhyar, kata ulama. Jadi kalau khairun itu maknanya lebih baik, bukan baik doang. Karena dia ada isim tafdil maknanya, ada melebihkan. Berarti kalau diartikan lebih baik itu. Jadi al-ilmu khairun, bukan ilmu itu baik, tapi ilmu itu lebih. Nah, itu maknanya. Al-ilmu khairun, ilmu itu lebih baik daripada harta. Subhanallah, alhamdulillah. Dengan sebab itulah kita datang kemari untuk duduk di majelis ilmu. Ilmu itu lebih baik daripada harta. Kenapa? Beliau sebutin alasannya. Al-ilmu yahrusuka wa anta tahrusul mal. Ini ucapan ketika Sayyidina Ali didatangi dari 10 orang dari kaum Khawarij. Kaum Khawarij orang yang keluar jalur dari pengikut Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Khawarij diambil dari asal katanya 3 huruf kharaja, artinya keluar. Maka kelompok yang keluar dari Sayyidina Ali disebutnya Khawarij. Khawarij ini sesat. Dia mengatakan di dalam pemahamannya bahwa orang yang tidak sepaham dengan kelompok dia, orang yang nggak ikut kelompoknya dia nih, Khawarij, disebut kafir. Bahaya tuh, lain aliran kafir udah kita katanya. Maka dari sebab itulah mereka menghalalkan darahnya Sayyidina Ali. Maka orang yang membunuh Sayyidina Ali bin Abi Thalib adalah dari kalangan bangsa atau kaum Khawarij. Nah, Sayyidina Ali didatengin sama 10 orang kaum Khawarij. Yang mereka ini 10 orang ini mau mengetes Sayyidina Ali. Tahu ngetes, Pak? Ya, mau ngeledek namanya. Kalau ngetes tuh ngeledek namanya. Hah? Jajal loh. Ya, jajal, gue mau tahu apa mana ilmunya, begitu. Ya. Kata 10 orang Khawarij ini, yuk kita 10 orang datang ke Ali. Loh, dia ngomongnya Ali aja. Nah, kalau Ali aja ada nih, untuk tukang angkat bangku tuh Ali juga namanya. Ya, sama. Ya. Maka orang beriman, ahli sunnah wal jamaah, nyebut para sahabat Nabi ada gelarnya, ada kemuliaannya. Minimal Sayyidina Ali. Ya, jangan Ali aja. Ini banyak kadang, mohon maaf, kita dengar dari para ulama atau para asatidz ketika berceramah. Ya, saya menyampaikan adabnya itu menyebut Sayyidina, para sahabat, khususnya yang 4 nih, khususnya yang 4. Ya. Ya kita sebut dah Sayyidina, itu doang. Apa susahnya? Karena itu merupakan penghormatan kita dan menunjukkan keimanan kita. Sayyidina, yang pertama siapa? Sayyidina Abu Bakar. Yang kedua Sayyidina Umar. Sayyidina Utsman. Yang keempat Sayyidina Ali. Jangan main namanya aja. Abu Bakar begitu dulu waktu hidup. Abu Bakar mana? Abu Bakar Aceh. Gitu. Abu Bakar banyak. Yang punya material Abu Bakar juga. Ya jangan. Sayyidina Abu Bakar. Umar gitu juga dulu katanya. Umar aja. Nah, Utsman jangan. Minimal pakai namanya, gelarnya Sayyidina. Nah, itu. Kata 10 orang ini, ayo kita datang kepada Ali. Ini ucapan mereka, Pak. Saya nyontohin ya. Kita tes, kita jajal gitu katanya.
Kita datang 10 orang, kita bertanya satu pertanyaan, 10-10nya sama pertanyaannya. Kita mau lihat nih jawabannya sama juga apa beda tuh. Kalau memang satu pertanyaan dari 10 orang yang juga pertanyaannya sama, lalu jawabannya beda-beda, maka kita akuin dah keilmuannya, kecerdasannya Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Karena kata Nabi, Sayyidina Ali ini babuha, apa itu? Pintu ana madinatul ilmi wa aliyu babuha. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku kotanya ilmu, wa aliyu babuha, dan Ali adalah pintunya. Siapa yang mau masuk kota ngelewatin pintu dulu, maka yang mau tanya-tanya masalah agama, tanyalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Nah, maka diantaranya pertanyaannya ini, benar, 10 orang nanya pertanyaannya sama, jawabnya berbeda-beda. Subhanallah, itu kecerdasan dan kealiman daripada Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Sampai jam berapa ini ngaji? Baru belum mulai nih, udah jam 5:38. Hah? Udah ada nih? Udah belum? Belum ya? Jamnya kecepatan ya? Sampai berarti kecepatan juga nih jamnya. Kenapa ilmu lebih baik dari harta, Pak? Ini yang menjadi mantepin buat kita setiap kita ngaji, mau ngaji. Biar kata hujan, biar kata gerimis tuh. Tapi kan lain beda gitu. Kalau gerimis, giliran mau ngaji nih, tadi ada jam 3 misalnya hujan. Mau subuh, ngapain? Apaan yang keluar? Tangannya sedep banget dah, udah keluar aja tuh tangan kalau mau ngaji. Gerimis nih. Ini sih lama nih hujannya, awet gitu. Awet dikata. Tapi kalau dangdut ya, hujan gede, ini kita lagi berhenti. Ini berangkat juga tuh di Blegot, tahu Blegot? Bleding, nggak pakai apa-apaan, kadang basah-basah, nggak pakai jaket, dia berangkat juga. Ya Allah, na'udzubillah. Alhamdulillah kita tahu fadilah begitu mulianya ilmu. Kenapa kata Sayyidina Ali, ilmu menjagamu, wa anta tahrusul mal, sedangkan engkau menjaga harta. Itu perbandingan antara ilmu sama harta. Kalau ilmu kita cari, kita tuntut, begitu kita punya, kita miliki, ilmu itu bermanfaat, maka dinamakan ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat itulah ilmu yang bisa menjagamu. Al ilmu yahrusuka. Dengan ilmu kau dijaga. Kita tahu nih fadilah kebaikan, sedekah, kita sedekah. Terhindar dari bakhil, terhindar dari pelit. Dengan ilmu kita tahu nih tempat-tempat maksiat, tempat yang nggak boleh. Nih pekerjaan-pekerjaan kemunkaran, kezaliman. Dengan kita tahu nih kezaliman, jadi terjaga diri kita, Pak. Nggak ngerjain kezaliman, nggak berbuat semaunya. Loh, saya nggak ngomongin pemerintah dah. Saya nggak ngomongin, paham aja sendiri, udah gitu. Wa anta tahrusul mal. Tuh, ilmu kalau udah kita punya, maka dia yang jaga kita. Jagain kontrol kita, gerak-gerik kita, mata kita, hati kita, ucapan kita, perbuatan kita. Semuanya dijaga oleh ilmu. Tapi kalau harta, wa anta tahrusul mal, engkau yang menjaganya. Tuh, jadi budak kita, Pak. Budak apa? Budak harta. Dijagain tuh harta kita. Gajian akhir bulan tanggal berapa? Yang gajian saya nggak tahu dah tuh. Ya, saya nggak kayak bulanan. Gitu. Ya. Tanggal 24, 26 terima itu duit. Ya, amplop ataupun pegang langsung dah. Kira-kira dia pulang dari kantor duitnya begini aja kan tangannya. Enggak, buru-buru nggak pakai lama. Tuh.
Dimasukin ke mana? Kantongnya. Itu dalam rangka menjaga kan, kita jagain tuh duit. Tuh, takut hilang, takut orang lihat tadi ikutin, masukin kantong. Yang punya dompet dimasukin ke mana? Dompet. Duh. Belum lagi dompetnya yang ada 3 lapis. Kan main itu. 3-3-nya ada seretannya itu. Tahu seretan, sereting. Tuh. Rapet banget tuh duit biar kagak maur, ya. Kenapa itu ada seretan? Biar ngapain duitnya? Kagak jatuh. Udah diseret, tutup. Ada apanya lagi? Kancingnya itu, kan main pengalaman emang. Ya. Dompet ada seretannya, ada kancing, ceklek. Boh, rapet gak? Aman. Tapi kalau taruh di meja, bukan meja nih, ya, ngablak itu, ngampar aja dompet, biar katanya udah dikancing. Samber gak? Sama siapa? Maling. Maka masukin ke celananya, kantongnya, masukin dah tuh. Hati-hati Pak, celananya dipegang dulu, raba-raba dulu, kantong kita masukin dulu tangannya, takutnya bolong. Orang tiap hari dicuci, ya, cucinya sikatnya kenceng banget, nggak tahu bolong itu. Ya, begitu kita masukin nyeplos, tahu nyeplos, bin lolos, tuh, lolos deh. Dicari kagak ada. Wah aman nih, kagak bolong. Masukin dah dompet. Dalam rangka apa itu? Menjaga harta. Jaga duit aja dah contohnya. Mikirin gitu Pak, pikiran kita dengan harta jagain banget. Pikiran kita ke sono mulu. Udah masuk ke kantong celana, diapain lagi? Ada apanya itu tadi? Kancingnya itu. Mesennya kalau Kang Jahit begitu lagi, jangan lupa. Udah, kata bisa udah, kata Kang Jahit kan bisa udah. Orang Padang kan gitu. Kancingnya yang kenceng katanya biar kagak kendor katanya. Tuh, dalam rangka apa itu? Menjaga harta. Tapi kalau ilmu kita punya, maka dia yang menjaga kita. Ini perbedaan daripada antara kemuliaan ilmu dengan harta. Kita kelarin satu faedah dan ya gitu. Yang kedua, al-ilmu yazku bil alal infaq wal mal tunqisuhun nafaqah. Kemuliaan ilmu daripada harta adalah ilmu yazku ayyanmu. Ilmu itu akan berkembang. Yazku itu zakat, bukan diartikan mensucikan doang. Zakat diartikan juga an-numu, yaitu keberkahan, berkembang. Kalau berkembang, bertambah namanya. Ilmu yazku alal infaq. Ilmu kalau kita kasih ke orang, kita ajarin. Nggak usah jauh-jauh Pak, pulang dari majelis ilmu ngajarin kepada orang yang dekat di rumah kita. Siapa? Bini kita Pak. Saya sering sampaikan. Jadi kita ngaji di sini, pulang ajarin bini kita. Minimal atau ada faedah yang kita kasih ke dia. Tuh. Kita kasih, kenapa? Kalau kita infakin namanya kan, ngasih orang namanya infak. Ilmu kita infakin, dia berkembang, bertambah. Kita makin nempel, makin ingat tuh ilmu, dan makin kita amalin. Sebab ilmu itu udah kita kasih-kasih ke orang. Tuh. Bertambah terus ilmu dengan dikasih ke orang, diinfakin. Tapi kalau harta, tunqisuhun nafaqah, harta kita keluarin secara zahir nih ya, belum pakai hadis Nabi. Harta kita keluarin secara zahir, duit 1 juta kita ambil 200, kita infakin ke masjid, tinggal berapa? 800 secara zahirnya. Harta kita ambil, kita sedekahin, kita infakin, berkurang dia. Berkurang dari segi zahir, tapi dari segi berkah bertambah. Sebab ini kudu dilempengin. Takutnya yang salah paham, tuh katanya harta dikeluarin kurang, katanya habis. Enggak. Mana qasamalun min sadaqatin bal yazdad. Ketika ada hadis Nabi, maka itu yang pertama kita pakai. Kata Nabi, tidak akan berkurang harta dengan diinfakkan, kecuali bahkan justru bertambah dan bertambah. Yang terakhir, al-ilmu hakimun wal malu mahkumun alaih. Ilmu, orang yang memiliki ilmu
akan menjadi orang yang berkuasa, yang bijaksana, hakim bijaksana. Al-ilmu hakim. Orang punya ilmu akan bijaksana, khususnya ilmu agama, ilmu syariat. Wal mal mahkumun alaih, sedangkan harta itu yang kita atur. Orang yang punya ilmu hakim bijaksana, orang yang bisa mengatur segala-galanya. Harta, justru harta yang kita atur tuh. Ini kalau harta di tangannya orang-orang yang soleh, ya. Harta, kata Nabi di dalam hadisnya, di tangan orang yang soleh. Harta di tangan orang yang soleh, insya Allah kita termasuk di dalamnya. Maka akan diinfakkan kepada kebaikan-kebaikan tuh. Insya Allah mudah-mudahan sedikit tapi bermanfaat buat kehidupan kita di dunia wa dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Al-Fatihah.